اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kepada kita semuanya sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau, fal insyaallah termasuk kita. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ternyata apa yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan sesuatu tersebut. Satu contoh, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui ada daun kering satu saja yang jatuh ke muka bumi ini, ternyata semuanya itu sudah diciptakan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Untuk itu mari kita senantiasa selalu untuk muhasabah terhadap apa-apa yang telah Allah ciptakan. Ternyata semuanya itu ada pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kita sebagai seorang muslim, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dalam seluruh kehidupannya ternyata dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ajaban li amril mu'min inna kulla amrahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa mu'min. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh menakjubkan sekali keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkaranya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baik. Fa in asabathu syarra syakara fa kana khairul lahu. Ketika orang-orang yang beriman itu dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa in asabathu dharra, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menimpakan kepadanya entah itu kesempitan rizki, entah itu kesehatannya berkurang, entah itu Allah Subhanahu wa taala mencabut sebagian dari nikmat-nikmatnya, kondisi seperti ini pun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lah. Orang-orang yang beriman itu senantiasa bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ujian kepada kita
kita tidak bisa maksimal mungkin dalam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi yang sudah 2 tahun lebih ini menaungi negeri kita. Untuk itu kepada kaum muslimin dimanapun kita berada, mari kita senantiasa selalu dalam mensikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bisa menempatkan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita entah itu kepedihan, entah itu kesulitan, mari kita senantiasa selalu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada yang buruk ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kepada kita untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa berusaha untuk selalu memanfaatkan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Salah satu bukti syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tasarrufun nikmah ala muradi mu'tiha. Salah satu tanda orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mempergunakan segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, tetapi ternyata nikmat tersebut tidak kita pergunakan sebaik-baiknya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini kita bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di yaumil akhir kita akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan. Insyaallah sedikit ini yang kami sampaikan, semoga bisa menjadi motivasi wabil khusus kepada pribadi saya dan kepada ikhwah semuanya. Mari senantiasa untuk selalu berusaha mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir aqulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.